Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seperti yang dijanjikan, Yun Ce tinggal di Glaze Light Realm selama beberapa hari sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Sui Qianheng dan Cheng Wan Xiao. Setelah ini, dia pergi ke Snow Song Realm. Yang mengejutkan Yun Ce, Sui Meiyin memutuskan untuk tidak menemaninya kali ini. Bagaimanapun, dia adalah kekasihnya yang paling melekat kedua setelah Qianye Yinger. Debu baru saja mereda, dan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh alam cahaya mengkilap untuk upacara penobatan yang akan datang, belum lagi Ratu Iblis juga telah memberiku banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu sebabnya aku harus tetap tinggal dan membantu ayah dan kakakku untuk sementara waktu. Sui Meiyin menjelaskan dengan enggan sambil menatap mata Yun Ce. Yun Ce menangkup pipinya dengan lembut. Ini adalah upacara penobatanku, jadi mengapa hanya aku yang tampaknya benar-benar bebas? Tentu saja itu karena kakak Ratu Iblis tidak tega membuatmu bekerja. Jawab Sui Meiyin sambil terkikik. Anggota alam Laut Selatan yang masih hidup masih diburu, dan alam Dewa Naga masih dalam proses pembersihan dan berada di bawah kendalinya. Tidak hanya itu, seseorang perlu mengawasi wilayah ilahi timur, barat, dan selatan dan memastikan bahwa semua orang berjalan sesuai keinginannya. Tentu saja, orang yang melakukan semua pekerjaan ini tidak lain adalah Qiu Yao sendiri. Dia menolak untuk membiarkan dia berbagi sedikit pun beban. Di masa lalu, dia menyimpan dendam terhadap Qiu Yao atas perbuatannya pada Mu Suanyin. Tapi sekarang, dia telah melakukan begitu banyak hal untuk menebus kesalahan masa lalunya sehingga yang tersisa di hatinya hanyalah penyesalan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yun Ce dan melihatnya berangkat ke Snow Song Realm, Sui Meiyin tidak segera kembali ke Glaze Light Realm. Sebaliknya, dia menghadap ke arah tenggara, memejamkan mata, dan berdiri diam di ruang gelap dan sunyi untuk beberapa saat. Di antara kedua tangannya di depan dadanya adalah World Piercer berukuran mini. Untuk waktu yang sangat lama, dia tidak mengatakan apapun atau bergerak sedikit pun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitinya lagi. Setelah semua yang mereka lalui bersama, para wanitanya hanya ingin memanjakannya dan melindunginya dari segala bahaya. Wilayah ilahi utara juga akan terus memberinya loyalitas absolut yang tak terhitung jumlahnya dari generasi ke generasi. Semuanya berjalan persis seperti yang Anda harapkan. Tapi, ada satu hal yang masih belum aku mengerti sampai hari ini. Mengapa Anda membuat pilihan terakhir itu? Akhir cerita ini bisa saja lebih baik daripada saat ini bisa menjadi akhir yang paling sempurna yang pernah ada. Tapi kamu, kenapa? Apakah kamu benar-benar bahagia? Hanya dengan menyaksikan akhir cerita ini dari surga. Wilayah ilahi timur, alam Song Salju. Yun Ce menarik napas dalam-dalam saat tiba di Snow Song Realm. Tatapannya tampak setenang udara yang dingin, namun riak samar emosi di hatinya menunjukkan sebaliknya. Mu Bingyun adalah orang yang membawanya, seorang anak muda yang sebagian besar didorong oleh tekad dengan sedikit ketidaktahuan, ke Snow Song Realm. Mu Bingyun jugalah yang melihatnya berangkat ke wilayah ilahi utara dengan penuh luka, rasa sakit, dan kebencian yang tak terbatas baik di dalam maupun di luar. Hari ini, kembalinya dia ke Snow Song Realm kembali terasa seperti pengalaman baru. Seolah-olah kabut kemalangan telah hilang, dan dia telah kembali ke alam mimpi yang murni dan tidak ternoda. Untuk menghindari terjadinya gangguan dan untuk menunjukkan bahwa dia, mantan murid Sekte Ice Phoenix masih menghormati asal-usulnya,
dia telah memberitahu mereka tentang kedatangannya dengan mengirimkan transmisi suara ke alam Ice Phoenix saat dia masih berada dalam jarak yang jauh. Namun, dia segera menyadari bahwa dia masih meremehkan pengaruhnya sebagai Tuan Iblis. Dia telah merasakan sejumlah aura yang menggelikan saat dia mendekati alam Ice Phoenix. Hampir semua orang dengan garis keturunan Ice Phoenix yang mengalir di pembuluh darah mereka tampaknya menerimanya. Ketika dia akhirnya muncul di langit Sekte Divine Ice Phoenix, seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti di dunia yang sudah membeku. Kemudian, Mu Huanzi dan Mu Tanzi bergegas mendekat, berlutut, dan bersujud dengan cara paling sederhana yang bisa mereka pikirkan sebelum berkata, Sekte Divine Ice Phoenix dari Snow Song Realm menyambut Tuan Iblis. Para tetua, Tuan Istana, Tuan Aula dan murid di belakang mereka juga bersujud di hadapannya. Mereka begitu takut kalau mereka akan meremehkannya sehingga mereka bahkan sampai menahan napas. Udara di area tersebut berhenti bersirkulasi sepenuhnya, dan suasananya terasa tegang dan menindas seperti sup emosi yang terperangkap di dalam panci. Begitulah terkenalnya Tuan Iblis itu. Yunce menghela napas sedikit sebelum berkata dengan nada tak berdaya, kamu tidak perlu bertindak seperti ini, tetua. Sekte Divine Ice Phoenix adalah, dan akan selalu menjadi sekte saya. Bangkit, ya, yang mulia. Mu Huanzi dan Mu Tanzi bangkit berdiri seperti yang diperintahkan, namun mereka tetap kaku seperti patung dan diam seperti kuburan. Di mana Master Sekte? Yunce bertanya. Ye yang mulia, Mu Huanzi buru-buru menjawab, Master Sekte ada di dalam aula suci sekarang. Dia akan keluar dan menemuimu segera. Tidak apa-apa, aku akan menemuinya sendiri. Anda bisa pergi. Hanya itu yang dia katakan sebelum jatuh menembus angin dan salju menuju tempat yang paling dia kenal di dunia ini. Tatapan seorang wanita mengikuti sosoknya saat dia perlahan turun ke depan aula suci Ice Phoenix. Terlepas dari pakaian hitam dan aura jahatnya, dia bertanya kepadanya tanpa rasa takut atau berlutut yang ditunjukkan oleh murid-murid Ice Phoenix lainnya ketika bertemu dengannya, apakah kamu Master Iblis, atau kamu, kakak senior Yun? Yunce menatap Mu Feixue sejenak alih-alih langsung menjawab. Dia selalu merasakan perasaan aneh dan tak terlukiskan setiap kali dia melihatnya, dan hari ini tidak terkecuali. Dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, Tuan Iblis adalah kakak laki-lakimu. Apakah itu mengganggumu? Mu Feixue menggelengkan kepalanya ringan sebelum menjawab, tidak sama sekali. Yang penting adalah Anda berdua. Sedikit terkejut dengan jawabannya, Yunce tersenyum santai sebelum bertanya, apakah Master Sekte ada di dalam sekarang? Dia adalah. Mu Feixue mengangguk dengan tegas. Silakan masuk, kakak senior. Yunce melangkah menuju pintu masuk. Tepat saat dia melewati Mu Feixue, dia berkata, aku tidak bisa lagi melihat bayangannya di dalam dirimu, Feixue. Mu Feixue tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Mu Bingyun adalah satu-satunya yang hadir ketika dia memasuki aula suci Ice Phoenix. Mu Suanyin tidak terlihat. Master Sekte Bingyun, sapa Yunce sebelum membungkuk sedikit padanya. Tatapan Mu Bingyun yang keren namun paling familiar memandangnya dari atas, bawah, atas, dan bawah lagi sebelum dia akhirnya berkata, kamu sadar bahwa kamu, Tuan Iblis yang akan segera mengumumkan kedaulatannya atas dunia, baru saja membungkuk padaku, kan? Apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu akan menyebabkan hati raja kerajaan kecilku meledak? Yunce tersenyum. Saya adalah guru iblis dan calon Kaisar Yun. Tapi tidak peduli menjadi apa aku di masa depan, aku akan selalu menjadi anak kecilmu. Dia hendak mengatakan,
Junior, ketika dia tiba-tiba memotong kata-katanya dan mengubah kata-katanya, Yunche. Alasan dia mengoreksi dirinya sendiri adalah karena dia tiba-tiba teringat bahwa Mu Bingyun akan menjadi saudara iparnya setelah menikah dengan Mu Suanyin. Oleh karena itu, menyebut dirinya, junior kecilnya, adalah tidak pantas untuk sedikitnya. Kamu adalah Yunche kecilku. Mu Bingyun berkedip sekali sebelum tersenyum. Saya hampir ingin membiarkan dunia mendengar ini hanya untuk menikmati reaksinya. Yunche terdiam. Kakakku bilang kegelapanmu memudar dengan cepat setelah kamu menghancurkan alam Dewa Naga, dan sepertinya dia tidak salah. Saya senang kekhawatiran saya pada akhirnya tidak berdasar. Mu Suanyin terdengar lega saat mengatakan ini. Sekarang Yunche berdiri tepat di depannya. Dia bisa merasakan bahwa dia masih orang yang sama seperti sebelumnya. Meskipun tangannya telah terendam dalam darah senilai 3 wilayah dewa, dia belum menyerah dan berubah menjadi iblis sejati. Tetap saja, siapa sangka satu orang itu, satu pemikiran bisa mengubah nasib alam dewa, dan bahkan primal chaos itu sendiri. Katanya sambil menghela nafas yang mengandung emosi yang tak terhitung jumlahnya sebelum melanjutkan, kakakku sedang berdoa kepada mendiang roh es Phoenix di Danau Surgawi Netherfrost saat ini. Dia mungkin belum mendeteksi kehadiranmu. Yunche mengangguk. Terima kasih, Master Sekte Bingyun. Saya akan segera menuju ke sana. Tunggu. Tapi Mu Bingyun memanggilnya tepat saat dia hendak berbalik. Kakakku berkata bahwa kamu berencana menjadikan Snow Song Realm sebagai kerajaan di wilayah ilahi timur. Benarkah itu? Ya, jawab Yunche. Dia berpikir bahwa Mu Bingyun tidak menyukai nasib yang menimpa dirinya dan wilayahnya tanpa peringatan, jadi dia berkata dengan nada menghibur, kamu tidak perlu khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkan bahaya apapun menimpa Snow Song Realm. Namun, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak khawatir. Ini hanya bisa menjadi hal yang baik untuk Snow Song Realm, suatu kehormatan besar yang akan membuat nenek moyang kita dan generasi penerus kita bangga selamanya. Dan juga, tak seorang pun yang belum pernah mendengar kakakku membunuh Dewa Naga Penghancur Merah dalam satu serangan. Prestasi ini saja sudah cukup untuk menghilangkan semua keraguan dan kebisingan. Yang ingin kukatakan adalah, dia tiba-tiba mengalihkan pandangan Yunche dan berpaling darinya. Dia dulu adalah Raja Alam dari Alam Song Salju, tapi, dia tidak harus tinggal di Alam Song Salju. Saya bisa menangani semua tanggung jawabnya sekarang. Sudah waktunya, dia hidup untuk dirinya sendiri. Kamu pasti ingin hal ini terjadi juga, kan? Yunche menatap punggung Mu Bingyun sejenak. Meskipun dia dan Mu Suanyin memiliki pandangan dan kehadiran yang sangat berbeda, beberapa bagian dari jiwa mereka sangat mirip satu sama lain sehingga mustahil untuk tidak melihat mereka sebagai saudara. Master Sekte Bingyun, dia memanggil namanya alih-alih menjawab pertanyaannya, apakah kamu masih ingat hari kamu menamparku di Danau Surgawi Netherfrost 5 tahun lalu? Mu Bingyun sedikit bergidik. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi suara lembut Yunche yang luar biasa telah memasuki telinganya terlebih dahulu. Saya ingin Anda tahu bahwa ada orang yang bisa saya bunuh ratusan kali dan masih membenci mereka sepanas matahari yang terik, lalu ada orang yang bisa menamparkan saya 10.000 kali dan tetap tidak meninggalkan sedikit pun kebencian di dalamnya, hatiku. Mu Bingyun membeku ketika sesuatu yang tidak dapat dia pahami menyebar di dalam hatinya, dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Beberapa waktu kemudian, ketika dia akhirnya tersadar dari lamunannya dan berbalik, Yunche sudah tidak terlihat. Ketika Mu Feixue melangkah ke Aula Suci Ice Phoenix,
dia melihat Mu Bingyun menatap kosong ke arah salju tak berujung di luar dengan tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya di matanya. Dia juga tampak seperti dia tidak menyadari kehadirannya sama sekali. Di danau surgawi Netherfrost, mengapa kamu datang ke sini? Sosok seperti peri bangkit dan menatapnya dengan mata yang lebih dingin daripada danau es saat Yun Ce masuk. Karena aku rindu kamu. Yun Ce yang menyeringai mendekatinya dengan cepat. Mata Mu Xuanyin secara naluriah sedikit melembut, tapi ekspresi dan suaranya tetap sedingin biasanya. Kami hanya tinggal beberapa bulan lagi dari upacara penobatan Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya waktu untuk bermain-main? Yun Ce mengangkat bahunya tak berdaya. Ratu Iblis tidak akan memberiku pekerjaan apapun atau membiarkanku membantu apapun. Satu-satunya hal yang dia tanyakan pendapatku adalah mengenai nama baru kota naga dunia. Karena tidak ada pekerjaan, saya putuskan untuk segera datang ke sini untuk adu-adu. Setelah Mu Xuanyin menepis telapak tangannya, dia mencoba melingkari pinggangnya, dia berkata dengan dingin, Dia terlalu memanjakanmu. Dia sebaiknya tidak menyesalinya ketika kamu menjadi lebih tidak disiplin daripada sebelumnya. Yun Ce memperhatikan ekspresinya sebentar sebelum bertanya dengan ragu, apakah kamu masih membencinya, Xuanyin? Yang mengejutkannya, bukan saja dia tidak terlihat terganggu oleh pertanyaannya sedikit pun, tapi dia berkata, dulu, tapi itu dulu. Dendam kami terselesaikan setelah aku menikamnya sekali. Yun Ce berseru kaget, kamu apa? Kapan? Itu terjadi sebelum Anda melakukan perjalanan ke wilayah ilahi selatan, jawab Mu Xuanyin. Yun Ce tidak bisa menghentikan mulutnya yang bergerak-gerak. Aku seharusnya mengharapkan ini. Bahkan Caizi tahu bahwa kamu masih hidup, apalagi dia. Alam kerajaan Brahma telah menyandera Bingyun pada saat itu. Saya tidak punya pilihan selain mengungkapkan diri saya sebelum waktunya, jawab Mu Xuanyin. Itu penting, baik bagi Qiu Yao dan aku untuk mencapai resolusi di antara kita sebelum kita berhadapan dengan lawan terakhir dan paling mematikan. Apakah kamu benar-benar tidak membencinya sama sekali? Kata Yun Ce lembut saat matanya semakin menjauh. Mu Xuanyin meliriknya sebelum berkata, saya telah mengetahui keberadaan Qiu Yao dan menyadari bahwa dia telah mencuri jiwa saya selama 10.000 tahun tepat sebelum saya binasa. Tentu saja aku membencinya atas perbuatannya. Tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Namun, dia berbicara kepadaku tepat sebelum kesadaranku menghilang. Mu Xuanyin berhenti sejenak sebelum mengulangi kata-kata Qiu Yao. Jangan khawatir, aku berjanji padamu aku akan melindunginya sampai aku mati. Yun Ce terkejut mendengarnya. Dia menepati janjinya, kata Mu Xuanyin lembut. Jadi aku tidak lagi membencinya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap mata Yun Ce. Aku sadar bahwa akulah alasanmu tidak bisa membuka hatimu sepenuhnya padanya, bahkan sekarang aku telah hidup kembali. Yun Ce terdiam. Saya aman, dan saya tidak lagi membencinya. Faktanya, dia adalah satu dari sedikit orang yang dapat bertukar pikiran dengan saya dengan mudah karena jiwa kami telah berbaur bersama selama 10.000 tahun. Itulah mengapa kekhawatiranmu terhadap hubungan kita sama sekali tidak diperlukan. Juga, ada satu hal yang harus aku dorong agar kamu berhenti berbohong pada dirimu sendiri, lanjutnya. Orang yang menganggapmu sebagai muridnya dan mengajarimu, yang kamu intimidasi di alam Dewa Api, dan orang yang mati untukmu di Blue Pole Star adalah aku, dan dia. Ketidaksabarannya selama penerbangan terakhir saya sama besarnya dengan ketidaksabaran saya, atau bahkan lebih. Kamu khawatir aku tidak akan bisa menerimanya, tapi dia jauh lebih khawatir karena kamu tidak akan pernah bisa menerimanya.
Akankah kamu terus menyiksanya meskipun dia telah menebus kesalahanmu ratusan bahkan ribuan kali? Kata-kata Mu Xuanyin membuat Yun Ce merasa bersalah, tapi bahkan lebih lega. Dia tiba-tiba menangkap tangannya dan tersenyum padanya. Wanita memang memiliki hubungan yang aneh satu sama lain. Saya pikir Anda tidak akan pernah bisa memaafkannya, tetapi Anda bukan saja tidak membencinya, Anda bahkan tampaknya menghargainya. Saya pernah mengalami kematian yang sebenarnya sebelumnya. Itu menjernihkan pikiran dari gangguan dan menunjukkan padamu apa yang tidak penting dan apa yang tidak penting, bisiknya sebelum mencoba melepaskan tangannya, tapi Yun Ce merespons dengan mengencangkan cengkeramannya. Kamu juga tidak lagi menyimpan dendam terhadap Ice Phoenix Spirit, kan? Yun Ce bertanya sambil melihat danau surgawi Netherfrost. Sekarang setelah roh ilahi hilang, hampir setengah dari energi dinginnya telah menghilang hanya dalam beberapa tahun. Mu Xuanyin menggelengkan kepalanya. Tidak akan ada sekte Divine Ice Phoenix atau kehidupan baru bagiku tanpa dia. Bantuan yang dia berikan padaku adalah sesuatu yang tidak akan bisa kubalas dalam 10.000 kehidupan, jadi bagaimana mungkin aku bisa menaruh dendam padanya? Yun Ce perlahan menutup matanya dan menghela nafas. Saya juga sama. Semua hutang darah dalam bukuku telah dilunasi, tapi beberapa bantuan tidak akan pernah bisa terbayar kembali. Meski begitu, aku memang memikirkan cara untuk membalas es Phoenix. Mari kita hasilkan sebanyak mungkin anak dengan garis keturunan es Phoenix dan ubah Snow Song Realm menjadi kerajaan raja sejati sedikit lebih cepat, ya. Mu Xuanyin terdiam. Saat Yun Ce singgah di Snow Song Realm, para praktisi yang mengetahui kedatangannya buru-buru terbang dari alam bintang sekitarnya untuk menemuinya. Namun sejauh ini, belum ada yang diizinkan masuk. Wilayah ilahi timur, barat, dan selatan juga mengalami transformasi yang stabil namun tidak dapat diubah. Gelar Master Iblis melekat di hati setiap orang seperti batu besar yang hitam pekat. Semua kerajaan di seluruh alam semesta telah tunduk kepada Master Iblis. Dunia bintang atas juga menyerah satu demi satu. Berkat taktik cerdik Ratu Iblis, tekanan iblis yang seharusnya mereda karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengalahkan wilayah ilahi barat malah menjadi semakin berat. Sebelum mereka menyadarinya, harapan untuk membalikkan kegelapan telah hilang sama sekali. Perlawanan kecil yang baru saja mulai dikerahkan oleh para pemberontak juga dapat dikalahkan dalam sekejap mata. 2 bulan kemudian, di alam laut dalam 10 arah. Nadi kehidupan Chang Suhe hampir pulih sepenuhnya berkat formasi mendalam cahaya yang ditinggalkan oleh Yun Ce. Vitalitasnya juga tumbuh pada tingkat yang jauh melebihi akal sehat. Kecepatan kesembuhannya begitu tidak normal sehingga Chang Xitian dan pelayan setianya, Rui Yi, tercengang karenanya hampir setiap hari. Chang Suhe sendiri tidak merasa terganggu. Namun, memiliki tubuh yang sehat dan garis keturunan bangsawan laut dalam masih jauh dari cukup untuk menjadi kaisar dewa laut dalam. Sebagai permulaan, dia harus memiliki kekuatan suci laut dalam. Itu sebabnya Yun Ce menginjakkan kaki di alam laut dalam 10 arah hari ini. Dia memasuki kamarnya. Terakhir kali, itu dipenuhi dengan energi dingin, tapi sekarang tidak lagi. Chang Suhe berlutut di tanah dan menunggu Yun Ce menyentuh glabella dengan jarinya. Mengambang di atas punggung tangannya adalah artefak ilahi dari alam laut dalam 10 arah, mutiara ilahi laut dalam. Cahaya biru mengalir keluar dari artefak ilahi seperti air dan mengalir dari jari Yun Ce ke Chang Suhe. Untuk waktu yang lama, Chang Xitian dan Rui Yi menahan napas saat menyaksikan prosesnya dari jauh. Chang Xitian khususnya tercengang hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Sebagai Kaisar Dewa Laut Dalam dan pemilik lama Mutiara Ilahi Laut Dalam, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang mengetahui artefak ilahi lebih baik darinya. Namun, bahkan dalam ingatan kuno yang ia warisi dari nenek moyangnya, ia tidak dapat menemukan satu penjelasan mengapa Yun Ce mampu memanipulasi kekuatan Mutiara Ilahi Laut Dalam dengan paksa. Artefak ilahi adalah warisan 100% dari dewa sejati kuno. Sejak zaman kuno, hanya mereka yang dipilih oleh Mutiara Ilahi Laut Dalam yang akan diberikan sebagian dari kekuatannya. Sampai Yun Ce, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Hal yang sama juga terjadi pada artefak dewa di dunia raja lainnya. Saat ini, mata Chang Xitian diwarnai oleh ketidakpercayaan dan campuran emosi yang kompleks. Dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa ini adalah rahasia mengerikan Yun Ce. Bahkan dengan apa yang dia ketahui saat ini tentang Yun Ce, dia dapat mengatakan tanpa ragu bahwa Long Bai, Zhou Suzi, dan para kaisar dewa serta raja kerajaan lainnya mengambil keputusan untuk membuat musuh iblis dari monster mutlak manusia ini, sangat bodoh. Bencana kegelapan abadi memungkinkan Yun Ce untuk mencangkokkan kekuatan kegelapan kepada orang tertentu. Begitulah cara Tian Guhu bisa mendapatkan kekuatan Dewa Iblis Yama meski tidak memiliki setetes pun garis keturunan Iblis Yama di nadinya. Namun, konsekuensinya adalah umur penerima menjadi sangat berkurang. Dia juga memecahkan masalah kompatibilitas dengan hukum ketiadaan, namun pemahamannya terhadap hukum tersebut sangat dangkal sehingga kendalinya atas kekuatan suci laut dalam jauh lebih lemah dibandingkan dengan kendalinya atas kekuatan gelap. Akibatnya, tuan rumah yang menerima kekuatan suci harus memiliki garis keturunan laut dalam yang sesuai, dan umur mereka akan semakin berkurang. Prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Hanya 2 jam kemudian, Mutiara Ilahi Laut Dalam mengeluarkan cincin logam sebelum kehilangan cahaya birunya sepenuhnya. Setelah melepaskan jarinya dari glabella Chang Suhe dan menyembunyikan desahan, Yun Ce berbalik dan menghilangkan semua ekspresi dari wajahnya sekali lagi. Chang Xitian menggigil sekali sebelum bergegas menuju adiknya. Dia bertanya, bagaimana hasilnya, Yang Mulia?" Chang Suhe perlahan membuka matanya. Cahaya biru tua bersinar dari mereka. Mata Chang Xitian membelalak. Segera setelah pertunjukan, dia merasakan aura Dewa Laut Dalam yang memancar dari tubuhnya. "Nona," teriak Rui Yi pelan. Dia senang sekaligus sedih untuk majikannya. Dia tahu persis berapa yang Chang Suhe bayarkan untuk mendapatkan kekuatan ini. Chang Suhe perlahan menundukkan kepalanya sedikit sebelum bergumam, Suhe berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membalas budi ini, Yang Mulia. "Tidak perlu, aku mendapatkan apa yang kuinginkan, begitu juga kamu," jawab Yun Ce sambil melirik Chang Suhe dari sudut matanya. Secara teknis, ada sisi negatif lain dari memaksakan kekuatan suci kuno ke dalam diri seseorang. Proses tersebut menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada penerimanya sampai proses tersebut selesai. Sudah cukup buruk bahkan Tian Guhu yang berkemauan keras pun mengerutkan wajahnya, menggigil seperti daun, dan berkeringat seperti air terjun. Namun, fitur Chang Suhe tidak bergerak sedikit pun. Dia tampak begitu damai sehingga dia bisa saja tertipu dengan berpikir bahwa dia sedang berendam dalam angin sejuk, tidak menderita rasa sakit yang luar biasa sebanding dengan anggota tubuh yang dicabut dari tubuhnya. Sejujurnya, tekadnya begitu kuat hingga menakutkan. "Saya seharusnya sudah menduga ini," kata Chang Xitian sambil melakukan yang terbaik untuk menekan kegembiraannya. Hanya Yang Mulia yang bisa melakukan keajaiban seperti itu. Meskipun Suhe sudah lama hidup dalam pengasingan,
dia tidak pernah berhenti mengamati alam dan belajar dari teks kuno. Saya bahkan tidak dapat menghitung jumlah kitab suci yang telah dia baca. Dia pasti akan menjadi kaisar dewa laut dalam yang hebat. Saya berjanji kepada Anda bahwa kemampuannya untuk menguasai alam laut dalam 10 arah dan mempengaruhi seluruh wilayah ilahi selatan tidak akan mengecewakan Anda, Yang Mulia. Apakah begitu? Jawab Yunce acuh tak acuh. Kamu harus mempersiapkan upacara suksesi sekarang, Chang Xitian. Semakin cepat selesai, semakin baik. Setelah itu, dia menatap mata Chang Suhe dan berkata, kamu mengerti bahwa yang aku minta hanyalah vas bunga, bukan? Oleh karena itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah bertindak seperti itu, terutama sejak hidupmu. Umur saya jauh lebih lama dari sebelumnya. Bahkan mungkin menyaingi kakakku sekarang, sela Chang Suhe tiba-tiba. Tetapi tidak peduli berapa lama hidupku, aku tidak akan pernah lupa bahwa hanya berkat keagunganmu aku telah diberikan kesempatan hidup yang baru. Sekali lagi, saya akan berusaha memenuhi janji saya sampai akhir hidup saya. Yunce terdiam. Chang Xitian buru-buru mendukung kata-kata adiknya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan tunduk pada kekuatan Anda, dan saudara perempuan saya adalah wanita yang sangat menghargai rasa syukur dan kesetiaan, Yang Mulia. Saya, Chang Xitian, berjanji dalam hidup saya, bahwa Suhe tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianati Anda, Yang Mulia. Kalau tidak, aku akan menanganinya sendiri. Chang Xitian menyatakan tanpa ragu-ragu. Dia adalah salah satu orang yang mengintip ke dalam teror yaitu Yunce dan masih belum bisa menemukan kedalaman kekuatannya. Oleh karena itu, dia juga tahu lebih baik dari siapapun bahwa tetap setia kepada Yunce adalah yang paling bijaksana, jika bukan satu-satunya pilihan yang harus diambil saat ini. Hanya orang bodoh yang akan mempertimbangkan pilihan lain. Yunce menatap Chang Suhe lama sebelum berbalik. Hidupkan keagungannya. Chang Xitian buru-buru berkata dan mengikutinya sambil mempertahankan sikap rendah hati. Nona, Ruiyi bergegas ke sisi Chang Suhe saat Yunce dan Chang Xitian meninggalkan ruangan. Hanya ketika dia menawarkan dukungannya, dia menyadari bahwa majikannya basah kuyup seperti baru saja keluar dari kolam. Orang hanya bisa membayangkan betapa sakitnya dia yang dialaminya, dan seberapa besar kemauan yang diperlukan untuk menanggungnya tanpa sepatah kata pun. Chang Suhe perlahan mengangkat tangannya saat dia merasakan kekuatan suci laut dalam mengalir melalui tubuhnya. Sekarang aku mampu meneruskan gelar kakakku, sungguh. Kenyataan itu seperti mimpi yang lebih aneh dari mimpi. Nona, bisakah kamu memberitahuku? Suara Ruiyi bergetar saat dia berbisik, berapa sisa umurmu? Dia hampir tidak bisa menerimanya jika biayanya berada dalam kisaran 20 hingga 30%, tetapi Qianye Yinger telah menyatakan bahwa menerima kekuatan suci laut dalam dengan paksa akan mengurangi umur majikannya begitu banyak, sehingga dia akan tetap hidup, lagi jika dia tidak menerima pengobatan sejak awal. Chang Suhe tersenyum lembut pada pelayannya yang khawatir dan mengungkapkan kebenarannya. Saya berharap saya bisa hidup 600 tahun lagi. Untuk waktu yang lama, Ruiyi tidak bisa berkata apa-apa. Jangan merasa sedih untukku, Ruiyi. Kebanyakan orang akan menganggap ini sebagai kutukan, tapi menurutku ini adalah sebuah anugerah. Chang Suhe mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sebelum melanjutkan, gelar Kaisar Dewa, tidak lebih dari gelar untuk guru iblis dan banyak orang lainnya, tapi bagiku, itu seperti terlahir kembali dalam kehidupan. Mampu mengabaikan dunia bahkan untuk satu hari saja lebih baik daripada terhanyut tanpa tujuan selama puluhan ribu tahun. Sepertinya aku tidak akan menyia-nyiakan 600 tahun hidup ini. Setidaknya,
Saya akan memastikan bahwa nama Chang Suhe dikenang selamanya dalam catatan sejarah. Cahaya biru lemah di pupil Suhe telah berubah menjadi bintang yang dingin dan menusuk jiwa sebelum Ruiyi menyadarinya. Putri yang terlahir kembali berkata dengan lembut, "Sudah waktunya, aku menarik jaring tersembunyi yang ditinggalkan untuk adikku saat itu." Wilayah ilahi barat, alam naga biru. Hua Jin telah menunggu di luar kamar Kaisar Naga Biru selama beberapa waktu. Ketika Ciu Yao akhirnya keluar dari kamar, dia perlahan menampakkan dirinya. "Tetap tidak ada?" Ciu Yao bertanya setelah melihat sekilas ekspresi Hua Jin. "Tuan," Hua Jin menundukkan kepalanya sebelum melanjutkan, "kami mengumpulkan tenaga kerja beberapa kali lipat dibandingkan bulan lalu dan mampu menyelesaikan sebagian besar tugas kami. Sisa-sisa Laut Selatan telah dimusnahkan, orang dewasa dengan garis keturunan Dewa Naga telah dirawat, dan anak-anak muda telah dilumpuhkan sebagian. Namun, kami masih belum dapat menemukan tanda-tanda Dewa Bulan. Itu aneh." Ciu Yao sedikit mengernyit. Ledakan yang menghancurkan alam Dewa Bulan sangat dahsyat, namun tidak cukup kuat untuk melenyapkan semua Dewa Bulan pada saat yang bersamaan. Namun, tidak ada jejak atau nafas Dewa Bulan yang terdeteksi sejak saat itu. Hua Jin yakin ada dua kemungkinan. Entah mereka telah melarikan diri ke alam rendah yang jauh, atau kesadaran bahwa tidak ada lagi cara bagi mereka untuk membalikkan nasib mereka ditambah dengan ancaman penangkapan dan penghinaan, mendorong mereka untuk menghancurkan kekuatan suci mereka sendiri. Ciu Yao tenggelam dalam pemikirannya yang mendalam. Dewa Bulan yang melarikan diri ke alam bawah adalah kemungkinan yang lebih mungkin terjadi di antara keduanya. Namun, dia juga tahu bahwa Dewa Bulan tidak akan pernah memilih pilihan seperti itu kecuali mereka benar-benar putus asa, seperti dalam situasi hidup atau mati tanpa harapan untuk melarikan diri dari keputusasaan. Reaksi paling logis bagi Dewa Bulan adalah mengamuk dan membalas Yun Ce setelah kehancuran alam Dewa Bulan. Sebaliknya, mereka menghilang tanpa jejak di hari yang sama. Mereka tidak mungkin bisa melarikan diri ke alam bawah sejak awal, bukan? Ciu Yao tidak bisa memikirkan jawabannya meski sudah lama bingung. Haruskah kita memperluas jaringan kita dan terus mencari, Guru? Hua Jin bertanya. Upacara penobatan besar Yun Ce sudah dekat. Sisa-sisa Laut Selatan telah dimusnahkan, praktisi mendalam dengan garis keturunan Dewa Naga telah ditangani, dan para pemberontak dimusnahkan begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkembang. Ironisnya, namun Dewa Bulan yang menghilang secara misterius kini menjadi ancaman terbesar mereka yang tak terlihat. Jeda sejenak kemudian, Ciu Yao menjawab, "Tidak apa-apa. Sebenarnya, Anda boleh mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Anda akan mengikuti saya ke wilayah ilahi selatan sehingga kami dapat mempersiapkan upacara penobatan akbar dengan kekuatan penuh." "Ya Tuan," Hua Jin menjawab sebelum menambahkan, "saya punya masalah lain untuk dilaporkan, Guru. Kami telah menemukan tempat persembunyian Luo Guxi. Dia bersembunyi di suatu tempat di selatan wilayah ilahi timur." "Oh." Ciu Yao tersenyum kecil. "Jangan menyakitinya, dan tarik semua mata-mata kita. Yang terpenting, jangan hentikan dia untuk tergelincir ke dalam upacara penobatan akbar ketika hal itu terjadi." "Maksudmu?" Saya bertanya-tanya bagaimana kami akan menumpahkan darah selama upacara untuk tujuan kecakapan memainkan pertunjukan. Mata Ciu Yao bersinar hitam dan mengancam. Karena alat yang sempurna telah muncul dengan sendirinya, maka akan lebih baik jika kita memanfaatkannya dengan baik. Bahkan sebelum tanggal yang ditentukan,
aura yang tak terhitung jumlahnya telah lepas landas dari alam bintang di setiap wilayah dewa dan menuju ke tempat tertentu di wilayah ilahi selatan. Akhirnya, Hari Penobatan Agung Yunce, upacara legendaris yang akan menentukan penguasa baru alam dewa dan nasib generasi mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut menyebar ke seluruh alam dewa. Hampir setiap makhluk hidup mulai dari alam bintang atas hingga alam bintang bawah dapat merasakan perubahan di udara. Di masa lalu, upacara penobatan akbar hanya terjadi ketika kaisar dewa kerajaan baru akan menggantikan pendahulunya. Ini adalah kejadian langka yang dirayakan di seluruh alam dewa karena seorang kaisar dewa setara dengan surga di dunia saat ini. Namun, upacara penobatan akbar ini sangat berbeda dari semua penobatan yang pernah terjadi dalam sejarah alam dewa. Itu karena calon kaisar akan dimahkotai bukan sebagai kaisar dari kerajaan belaka, tetapi seluruh dunia. Itu adalah sesuatu yang alam semesta ini belum pernah lihat, dan mungkin tidak akan pernah terlihat lagi hingga akhir zaman. Tak seperti biasanya, pihak penyelenggara upacara akbar penobatan itu belum mengirimkan surat undangan kepada siapapun, apalagi mengumumkannya ke publik. Alam bintang harus mempelajarinya melalui cara kuno dari mulut ke mulut. Namun bukan berarti berita tersebut tidak mengguncang dunia. Sebaliknya, kekacauan yang terjadi tidak seperti yang pernah terjadi di alam dewa. Raja alam bintang atas mengukir waktu dan lokasi upacara di otak mereka dan membuat persiapan segera setelah mereka mengetahuinya. Hampir setiap pria dan wanita di alam bintang dikerahkan untuk mempersiapkan upacara tersebut juga. Upacara penobatan akbar mendapat perhatian penuh karena ini menandakan bukan hanya kelahiran kaisar sejati pertama alam dewa, tapi juga titik balik alam semesta mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sikap mereka terhadap upacara penobatan akbar ini secara langsung berdampak pada sikap kaisar baru terhadap mereka, dan selanjutnya nasib mereka di bawah pemerintahan Orde Baru. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan dunia bintang menengah dan dunia bintang rendah. Lagi pula, sejak kapan pendapat orang lemah benar-benar penting? Sejak dunia raja yang tersisa menyatakan penyerahan mereka kepada Master Iblis, pilihan dunia bintang atas telah dikurangi menjadi hanya satu. Ketika hari yang ditakdirkan semakin dekat, kegelisahan masyarakat pun semakin meningkat. Semakin banyak bahtera yang dalam mulai terbang menuju wilayah ilahi selatan dengan kecepatan tinggi. Alam Laut Selatan ini dulunya adalah jantung dan kerajaan terkuat di wilayah ilahi selatan. Namun, kerajaan raja telah dihapuskan dari alam semesta, dan bangunan megah yang dulunya adalah ibu kota Laut Selatan juga telah rata dengan tanah. Praktis tidak ada jejak kerajaan yang tersisa selain sedikit energi roh di udara. Di tanah yang dulunya adalah tanah Laut Selatan ini, kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih banyak lagi praktisi yang mendalam mengambang di langit. Ada berbagai jenis aura, dan segala jenis pakaian. Jika ada satu kesamaan di antara mereka semua akan menatap langit dengan rasa kagum, gentar, dan masih banyak lagi emosi yang kompleks. Mereka menatap kota terapung raksasa yang panjangnya lebih dari 150 km di atas kepala mereka. Kota itu adalah kota naga dunia. Namun, mereka hanya mengetahuinya sebagai kota Kaisar Yun. Kota tak tertandingi yang akan segera diangkat ke puncak mutlak alam dewa setelah upacara hari ini. Semua orang tahu bahwa wilayah ilahi timur adalah titik awal Yunce. Itu juga merupakan wilayah dewa tempat dia menghabiskan sebagian besar waktunya. Itulah mengapa mereka terkejut dengan keputusannya untuk mendirikan kota dan istananya di wilayah ilahi selatan. Namun, tidak ada yang berani menebak pikiran Tuan Iblis.
Setiap orang yang datang ke tempat ini adalah Raja Alam Bintang atau penguasa suatu wilayah. Mereka semua kuat dan mulia dalam haknya masing-masing. Namun saat ini, mereka hanya bisa memandang kota Kaisar Yun seperti manusia memandang dewa mereka. Lupakan memasuki kota, mereka bahkan tidak berani mendekatinya.